Halo football fans, selamat datang kembali di channel Football Flash. Dalam video kali ini, kita akan membahas profil klub Brisbane Roar yang merupakan klub baru Rafael Struijk. Sebelum kita bahas lebih lanjut video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola dunia lewat channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas di video ini, ya football fans. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk resmi bergabung dengan klub A-League Brisbane Roar. Pemain kelahiran 2003 ini akan berseragam Brisbane Roar selama satu musim di Liga Australia. Brisbane Roar mengaku terkesan dengan penampilan Struijk saat berseragam timnas Indonesia, terutama saat ajang Piala Asia U23 di Qatar dan 2 golnya saat menghadapi Korea Selatan. Dengan bergabungnya Rafael bersama klub barunya ini, maka sekaligus juga menandakan pemain naturalisasi timnas Indonesia itu resmi meninggalkan klub profesional pertamanya ADO Den Haag di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Tercatat Struijk sudah membela ADO Den Haag selama 4 musim, mulai dari level kelompok umur hingga senior. Musim ini ia juga sempat bermain untuk ADO Den Haag sebanyak 3 pertandingan. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar FC berstatus bebas transfer. Penyerang berusia 21 tahun itu diketahui akan mengenakan jersey nomor 7 The Roar. Struijk akan dilatih oleh Ruben Sadkovic di tim utama Brisbane Roar. Pelatih muda berusia 38 tahun itu baru menangani Brisbane pada akhir musim kompetisi 2023-2024. Berbeda dengan Liga Eropa, saat ini kompetisi A-League atau Liga Australia masih libur alias belum bermain. A-League musim 2024-2025 baru akan dihelat pada pertengahan Oktober 2024 ini dengan menantang Auckland FC di pertandingan pembuka. Brisbane Roar FC merupakan salah satu klub besar yang mempunyai sejarah panjang di A-League atau Liga Australia. Klub dengan julukan The Roar ini berdiri pada tahun 1957. Brisbane Roar dulu bernama Hollandia Inala untuk mewakili imigran Belanda yang merupakan pendiri klub tersebut. Tim ini lantas mengalami beberapa pergantian nama, seperti salah satu yang paling dikenal yakni berganti nama menjadi Brisbane Lions. Brisbane Roar juga pernah tampil dengan nama Queensland Roar selama berkompetisi di A-League pada musim 2005-2006 hingga 2008-2009. Selepas itu, klub ini lantas menyandang nama Brisbane Roar hingga sekarang. Sejak bersaing di A-League, Brisbane Roar mengalami penampilan yang naik turun dalam hal peringkat di klasemen akhir A-League. Tercatat dalam 3 musim terakhir, Brisbane Roar harus tercecer di posisi 5 besar klasemen akhir A-League dari total 12 tim yang bersaing di kompetisi ini. Pada musim 2021-2022, The Roar hanya mampu finish di urutan 11. Musim berikutnya di posisi 8 dan di musim lalu Brisbane Roar berada di urutan ke-9 klasemen dengan koleksi 27 poin dari 27 pertandingan yang dilakoninya. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir Brisbane Roar sedang berada di fase yang sulit, akan tetapi Brisbane Roar juga pernah mencatatkan prestasi tertingginya, yakni dengan menjuarai A-League. Brisbane Roar tercatat sukses memenangkan 2 trofi Premiership atau juara Liga dan 3 kali gelar Championship atau kampiun final Liga. 2 trofi A-League Brisbane Roar saat itu diraih dengan back-to-back pada musim 2010-2011 dan 2011-2012.
Di masa kejayaannya saat itu, Brisbane Roar diarsiteki oleh Ange Postecoglou, pelatih yang kini menangani Tottenham Hotspur di Premier League. Pelatih berkebangsaan Yunani itu mengisi kursi pelatih Brisbane Roar sejak tahun 2009. Berada di tangan Ange, Brisbane Roar disulap menjadi salah satu tim yang menakutkan di A-League. Perkembangan The Roar terjadi begitu signifikan pada musim 2010-2011. Ange Postecoglou langsung mempersembahkan gelar untuk Brisbane Roar dan hanya menelan 1 kekalahan saja di musim tersebut. Di musim berikutnya, Ange juga berhasil kembali mempersembahkan trofi ke dunia untuk Brisbane Roar. Sayangnya, Ange Postecoglou kemudian memutuskan untuk meninggalkan Brisbane Roar pada tahun 2012 dan digantikan oleh Mike Mulvey. Prestasi Brisbane kemudian mengalami penurunan di awal kedatangannya dan hanya mampu membawa Brisbane finish di peringkat kelima klasemen A-League. 3 musim berselang, Mulvey akhirnya sukses mengantarkan Brisbane meraih gelar A-League untuk ketiga kalinya pada musim 2013-2014. Gelar inilah yang terakhir kali diraih Brisbane Roar dan menandakan The Roar sudah puasa gelar selama 1 dekade. Brisbane Roar selalu gagal mengulangi capaiannya lagi dan seperti semakin kesulitan dengan para pesaingnya di Liga Australia. Tercatat prestasi terbaik mereka dalam 10 tahun terakhir yakni hanya mampu finish di peringkat ketiga klasemen A-League pada musim 2015-2016 dan 2016-2017. Football fans tahu juga gak nih kalau ternyata Brisbane Roar ini merupakan klub yang dimiliki oleh orang Indonesia. Yaps, betul saja, tim baru Rafael Struijk ini merupakan klub yang dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia Bakrie Group sejak tahun 2012 silam. Bakrie Group mengambil alih saham dominan Brisbane Roar sebesar 70%. Klub ini memang seperti punya kedekatan ya football fans dengan Indonesia. Fakta menarik lainnya lagi adalah Brisbane Roar merupakan klub pelabuhan terakhir Shin Tae-yong saat masih menjadi pemain. Shin Tae-yong yang saat ini menjadi pelatih timnas Indonesia pernah berseragam Brisbane Roar pada musim 2005-2006. Saat itu Sti hanya menorehkan 1 kali penampilan sebelum akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Nah, football fans, kira-kira ada fakta menarik apalagi nih dari klub baru Rafael Struijk ini? Tulis di kolom komen ya.